Hai, aku Eva. Dan aku dari dulu tinggal di panti asuhan. Kurasa nggak masalah, maksudku para suster baik padaku. Tapi tentu saja ini nggak semenyenangkan punya keluarga harmonis. Aku juga terus-menerus merasa sakit hati karena ditinggalkan. Itu semua aku ekspresikan melalui sikap murung dan penampilanku yang kumuh. Terlepas dari perubahan suasana hatiku, aku punya beberapa teman baik. Tapi satu persatu aku melihat ada keluarga yang mengadopsi mereka, sementara aku tetap terjebak di sana. Ada seorang cewek di sana bernama Lisa. Kami pada akhirnya menjadi dua anak terakhir yang terjebak di sana sampai masa remaja kami. Karena kami seumuran, para suster mencoba mengajak kami berteman satu sama lain. Dia sebenarnya cukup baik, tapi sepertinya kami nggak pernah sedekat itu. Kepalanya dipenuhi omong kosong tentang orang tuanya yang mencintainya dan bagaimana suatu hari mereka akan muncul dan menyelamatkannya. Dia menyimpan beberapa gelang motif bunga tua yang sepertinya mereka berikan padanya saat masih bayi. Saat gelang itu sudah nggak muat, dia meminta para suster untuk membuatnya menjadi kalung untuknya. Lisa selalu baik padaku, tapi menurutku kepribadian aku sangat baik hati, lumayan menyebalkan. Jika para biarawati membutuhkan bantuan, dia akan menjadi orang pertama yang mendatangi mereka. Para suster sering membuat berbagai kompetisi membosankan untuk menghibur kami, seperti menggambar, memasak, dan semacamnya. Lisa selalu menang, baik itu gambar panti asuhannya yang terlihat bodoh atau kue-kuenya yang terlalu dingin. Keluarga biasanya nggak mau mengadopsi remaja yang murung. Jadi, suatu hari saat sebuah keluarga datang khusus untuk mencari anak yang lebih tua, aku nggak percaya kalau aku akan beruntung. Aku kira aku pasti akan dipilih. Tapi kemudian mereka pergi untuk berbicara dengan Lisa juga. Mereka tinggal untuk makan malam dan Lisa terus menjilat mereka. Ini membuatku sangat marah, sehingga aku mendorong mangkuk sup tomatku dan melihat supnya tumpah semua ke blus putih Lisa. Lalu aku memberikan pandangan terbaikku dan berkata, "Ups." Seminggu kemudian, pasangan itu kembali. Tapi mereka nggak kembali untukku. Mereka memilih Lisa. Aku marah banget. Bisa-bisanya mereka memilih gadis sakit-sakitan itu dibandingkan aku. Sebelum Lisa pergi, dia memelukku dan mengucapkan omong kosong. Aku akan merindukanmu dan aku tahu seseorang akan segera mengadopsimu. Di mataku, dia sudah mencuri keluargaku. Dan dengan melakukan itu, dia telah menghancurkan hidupku. Jadi saat dia di lantai bawah berpamitan sama anak-anak kecil, kugunting salah satu tali ranselnya yang dia kemas di tempat tidurnya. Tapi ini sepertinya nggak terlalu mengganggunya. Dia terlalu bahagia dengan keluarga barunya. Sementara itu, aku menjadi satu-satunya remaja yang terjebak di tempat ini. Akhirnya, saat umur 15 tahun, keluarga yang sempurna mengadopsiku. Mereka tinggal di lingkungan yang bagus dan sebuah rumah yang hampir sebesar panti asuhan. Mereka sangat baik padaku. Aku merasa sangat senang akhirnya punya keluarga yang layak. Ternyata, orang tua angkatku sebenarnya pernah punya anak yang lahir di tahun yang sama denganku. Tapi, dia hilang pada usia 3 tahun. Kejadian ini terlalu menyedihkan bagi mereka, sehingga butuh waktu lama untuk memutuskan untuk mengadopsi. Karena mereka trauma kehilangan anak kecil, mereka ingin mengadopsi anak seusiaku. Jadi mereka nggak perlu khawatir hal ini terjadi lagi. Pada awalnya, aku memulai sekolah baru. Anak-anak di sana melihatku seperti orang aneh, dan aku merasa kesulitan menyesuaikan diri. Aku berakhir mendapatkan skors karena seorang cewek sombong menertawakan poniku yang miring. Jadi wajar saja aku mendorongnya sampai jatuh. Tapi kalian pasti nggak akan percaya siapa yang aku temui di sana. Itu Lisa. Dia pergi ke sekolah ini juga, dan dia sebenarnya sangat baik padaku. Dia membiarkanku bergaul dengan teman-temannya, dan hubunganku jadi jauh lebih baik dengannya daripada saat di panti asuhan. Kami berbicara dan menceritakan kehidupan satu sama lain. Ternyata, kehidupan Lisa tidak begitu sempurna. Karena kini ayah angkatnya nganggur, maka mereka sedang kesulitan untuk mendapatkan uang. Mereka juga punya bayi laki-laki yang tentunya harus dia jaga. Aku mungkin telah terjebak di panti asuhan lebih lama, tapi aku berakhir mendapatkan keluarga yang lebih baik. Akhirnya, aku menang kali ini. Aku punya keluarga yang luar biasa dan beberapa teman baik. Untuk pertama kalinya, hidup terasa menyenangkan. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Aku akhirnya merasa seperti seorang remaja normal dengan keluarga dan teman normal. Kemudian, suatu malam, aku terbangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi dan melihat ibuku duduk di luar di balkon sambil minum wine sendirian, memeriksa sekotak barang. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun anak mereka yang hilang. Dia menunjukkan kepadaku foto seorang gadis berusia sekitar 2 tahun, dan dalam foto ini anak itu memakai gelang dengan motif bunga. Sangat mirip dengan gelang yang sudah dijadikan kalung yang selalu dipakai oleh Lisa. Tentu saja, ini pasti cuma kebetulan. Setelah ngobrol dengan ibu, aku kembali ke tempat tidur, tapi aku cuma berbaring di sana menatap kosong ke langit-langit.
Semakin aku memikirkannya, semakin banyak garis waktu dan hal-hal yang masuk akal. Astaga, mungkinkah Lisa benar-benar anak yang hilang dari orang tua angkatku? Di salah satu foto yang ditunjukkan ibu, aku juga melihat putri mereka punya tanda lahir berbentuk berlian di bagian atas lengan kanannya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku harus memeriksa apa Lisa punya tanda lahir atau enggak sebelum aku mengatakan sesuatu tentang hal ini ke orang tua angkatku. Ternyata, keesokan harinya hujan nggak berhenti sepanjang hari dan sangat dingin. Jadi wajar saja Lisa pakai baju berlapis-lapis. Aku harus buat rencana untuk tahu dia punya tanda lahir atau tidak. Aku akan terus berada di sampingnya seharian penuh, menyentuh sweaternya, bilang kalau aku sangat menyukainya. Lalu aku bertanya apa dia bisa meminjamkanku sebentar karena aku mau membeli yang sama juga. Dia ragu-ragu karena saat itu dingin sekali. Tapi aku tetap ngotot sampai dia menyerah. Jadi kami pergi ke kamar mandi. Saat dia berganti pakaian, aku harus naik kedudukan toilet di bilik sebelah untuk mengintipnya. Dan coba tebak, Lisa punya tanda lahir berbentuk berlian yang sama persis di lengan kanan atasnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku punya kehidupan yang sempurna dengan orang tua angkatku. Dan untuk kali ini aku nggak mau lagi ada di posisi kedua setelah Lisa. Kalau aku memberitahu mereka, mereka mungkin nggak akan menginginkanku lagi. Dan aku nggak bisa menghadapi penolakan demi Lisa yang sempurna untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, mereka sangat baik padaku. Jadi bagaimana aku bisa menyimpan rahasia sebesar ini dari mereka?